Halo teman-teman, balik lagi dengan gua Xkanzo di streaming kali ini. Seperti biasa ya, lanjutkan game Troublemaker Beyond Two Dream. Lanjut babak 13. Oh, babak 13 tuh. Lanjut ya, lanjut. Audio aman gak guys? Aman gak audio? Audio aman gak? Chapter 13, Jordan, Pupus Mimpi. Pupus mimpi, what? Halo Sabu. Kok namanya Sabu? Oh iya, kemarin terakhir kebakaran ya. Dewasa. Sisanya selamat karena sedang tidak berada di kos. Hah, meninggal satu. Please, Jangan Alex, please. Sebaiknya jangan dilihat. Ini tempat saya dan sahabat saya ngekos, Pak. Jadi saya harus memastikan apakah itu sahabat saya atau bukan. Baiklah. Semoga bukan Alex sih. Apa ini Alex? Ya Allah, Alex. Ya Allah, Alex. itu kamu Alex. Alex. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, Saya dan segenap tim turut berduka cita sedalam-dalamnya atas apa yang terjadi. Jika wah, berkenan, Alex saya meninggal minta cuy. salah satu dari kalian untuk menemui saya di depan. Saya membutuhkan data-data mengenai korban. Permisi. Tolong jangan menghalangi jalan. Permisi dengan Mas Jordan. Iya. Wah, Maaf, mungkin saya datang di waktu yang kurang tepat. Tapi beberapa jam sebelum kebakaran tadi, si Alex nitip surat ini sama gitarnya buat Mas Jordan. Katanya sih no Alex. kampung. Makasih, Bu. Sama-sama Mas. Saya turut berduka cita ya. Tadinya gue mau ngasih tau kalian berita bahagia. Soalnya ada label musik yang tertarik sama band kalian. Tapi kenapa jadi begini? Label musik? Tertarik pada band kita? Iya bener Wan. Wah, kalau begitu, apakah engkau bisa bermain gitar, bangsat? Wan, Ya, Jangan bercanda gak sih? Ini lagi untuk apa? kayak gini malah bercanda Kau cuy. melakukan hal itu. lu mikir dong anjing. Itu sahabat kita baru meninggal. Malah bahas label. Lalu, apa yang bisa aku perbuat? Menghidupkan dia kembali. Jordan sahabatku, aku bukanlah Tuhanku. Sabar guys. Sabar. Aman ya. Ampret wifi gua kumat lagi anjay. Lanjut lagi ya. Asal itu sekarang. Sorry. Ini salah gue juga sih Jor. Harusnya gue nggak bahas hal itu sekarang. Perkataanmu itu ada benarnya, Jor. Label musik itu memang lebih penting dan harus dibahas. Sebentar. Ada apa? Mengapa kau berhenti? Apakah sekarang otakmu yang kecil? Malah jadi berantem gini dah. Gara-gara Alex, kita kalah turnamen musik. Tapi secara ajaib, masih ada label yang tertarik dengan kita. Kau sendiri yang selalu menanyakan, kapan band kita bisa seterkenal Unholy Frog? Everything happened for a reason, Jor. Dan kematian Alex mungkin saja memang sudah jalan yang ditentukan oleh semesta agar band kita bisa lebih terkenal. Aku bukan tidak bisa bersimpati, tapi aku realistis dalam melihat peluang. Wah, Oh, emang tujuan lu cuma pengen terkenal aja tanpa peduli sama member band yang lain? Oke, gua keluar dari Beyond Dream. Jordan, Sepertinya aku salah berbicara. Lu Wah. baru nyadar sekarang gitu Wan. wah makin rumit coy ini, makin rumit ya. Makin rumit ini Beyond Dream coy. Aku masih gak ngerti kenapa Alex bisa sampai kayak gitu. aku juga Jor. Makasih ya Ra, udah nemenin aku di sini. Sama-sama. Aku tahu kamu pasti butuh tempat bersandar di saat-saat kayak gini. Wah, lagi Walaupun sekarang lagi bucin nih, aduh. Aku sendiri Bingung nih juga hati gue sedih nontonnya banget nih. sama kepergian Alex. Aku baru inget sesuatu. Apa? Surat dari Alex. Oh iya, surat dari Alex Dear apa cuy? Jordan, Andira, Harimawan, dan Bang Setrio. Kalau kalian lihat surat ini,
Itu berarti Alex sudah nggak ada. Loh, Terima kasih atas keseruannya selama beberapa kok dia bulan tahu ini. kalau bakal nggak ada? Dan Dia makasih bun banget gak? udah bolehin gue ikut, walaupun gue senior kalian. Gue mau minta maaf atas emosi gue beberapa hari lalu. Itu benar-benar di luar kontrol gue. Sampai detik gue nulis ini pun, gue masih kepikiran sama apa yang gue perbuat. Masalah hidup gue udah terlalu banyak. Mulai dari kuliah yang gak kelar-kelar, gue yang susah dapat kerja sesuai jurusan. Rasa bersalah ke kakak gue karena gue kuliahnya ngaret. Dan yang terakhir rasa bersalah gue ke kalian. Gue pakai narkoba. Hah? Karena Alex gue pakai kira narkoba? itu bakal ngeringanin beban pikiran gue. Tapi ternyata enggak. Sekarang gue jadi kelilit hutang pinjol. Yang akhirnya makin nambah beban pikiran gue. Menurut gue, cara ini adalah cara yang paling gampang buat ngakhirin semua masalah gue. Nggak gitu cara nyelesain masalah bro, gak harus mundir bro. Wah, Alex. Kenapa gak pernah cerita? Ini salah kita juga gak sih, Jur? Sebagai sahabat gak peka sama masalah sahabat kita. Enggak, Rah. Ini bukan salah kita. Kita udah berusaha jadi sahabat yang baik. Narkoba bikin Alex gak bisa mikir jernih. Lu ngapa sih, anjing? berarti bener ya kemarin yang jatuh itu Sadar narkoba dong, berarti. Nah ini, berarti ini bener narkoba cuy, bukan garam dan Cina ya. Apa, Lex? Ra, aku pesenin ojek online ya. Loh, kenapa, Jur? Kok tiba-tiba banget? Aku mau cari siapa yang bertanggung jawab atas kematian Alex. Gas, join intelnya si Budi yo. Wah, ini si Rico ini udah parah banget ya. Nama Jordan Santoso ya? Ya, nama Jordan. Iya bener. Saya pesen untuk pacar saya, Mas. Oke. Ini helmnya ya, Mbak. Kamu hati-hati ya, Jor. Selalu kabarin aku kalau ada kenapa-napa. Pasti. Kamu juga hati-hati ya. Sekarang waktunya gue ketemu Bang Budi. Mungkin dia ada di kedai kopi kali ya? Oh, mungkin. Ayolah, kenapa gue lupa minta nomor dia sih? Kayak ke kedai kopi yo. Seenggaknya kalau nggak ada Budi ada Zainal lah. Zainal kan yang jaga toko ya. Nama Richard. Nah, apa nih? Senjata baru, gitar level 1 Alex, peninggalan Alex. Nice. Gue dapet senjata baru coy. Cerita sampingan. Mau coba cerita sampingan gak guys? Yuk sekali aja ya. Mumpung deket banget nih. Nih apa nih? Bang, sini deh. Hah? Gua? Iya, sini cepet. Kenapa bang? Berapa harga outfit lu? Anjing ketemu konten kreator cuy. Bang, salah skrip bang. Ini buat konten di Jakarta Utara nanti. Oh iya maaf. Dia mah outfitnya 100.000 aja nggak nyampe ya. Hahaha, wih. Konten kreator ngeledek ini cuy. Aben MU, wait. Anjing. Maaf, canda doang bang. Mau ikut kuis gak bang? Saya kasih 3 pertanyaan. Kalau abang jawabnya benar semua, nanti dapat hadiah duit 100.000 dari saya. Ih, ini mirip konten kreator TikTok gak sih? Suka-suka bagi-bagi kayak gini coy. 100.000 dolar maksudnya. Rupiah lah sempak. Lo kira gua asalnya dari keluarga cendana? Maaf. Hampir aja. Ya udah mas, gimana? Mau nyoba nggak? Boleh deh. Oke, pertanyaan pertama. Rendang umumnya terbuat dari daging apa? Rendang, sapi nggak sih? Ya dong, sapi dong. Pilihannya sapi atau babi anjing? Salah, sapi guys. Rendang itu sapi ya. Bener gak? Bener dong harusnya dong. Yakin sama jawabannya?
Yakin lah. Oke, kita kunci. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Indonesia punya banyak candi, tapi ada satu yang paling terbesar. Candi apakah itu? Candi Borobudur, Candi Prambanan. Guys, ini gua nggak tahu guys. Candi terbesar itu apa guys? Borobudur atau Prambanan coy? Borobudur ya. Serius. Jangan sampai salah coy. Kalau salah malu gua. Masa gua nggak ngerti coy? Kasih tahu dong. Borobudur, serius. Ya udah, Borobudur ya. Awas aja ya kalau salah ya. Yakin nih? Iya. Oke, kita kunci lagi. Tinggal satu lagi pertanyaannya. Pertanyaan terakhir ya. Kue burung kejepit, what the hell? Merupakan makanan ringan berasal dari kota mana? Guys, kue kintil kejepit itu emang ada guys? Kue kintil kejepit ada bang, serius? Masa nama makanan sekotor itu coy? Kue kintil kejepit dari mana guys? Ini pilihannya ada dua nih, daerah istimewa Yogyakarta atau daerah khusus ibu kota Jakarta. Apa nih? Jogja. Serius Jogja. Masa Jogja ada kayak gini coy? Kue kintil kejepit coy. Ya udahlah ya, Jogja ya. Coba. Bener gak? Beneran, yakin itu jawabannya? Yakin. Oke, hasil akhirnya adalah semua jawabannya benar. Bener semua ya? Padahal gua ngawur loh. Gak sia-sia ya. Selamat, Anda mendapatkan 100.000 rupiah. Lumayan cuy, 100.000 coy. Oke, kita izin pamit ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Sama-sama, makasih juga ya. Dapat 100.000 coy. Nice. Upgrade dulu gak sih guys? Lumayan. Duit gua berapa nih? 400.000. What? Beli apa nih? Beli pukulan aja gak sih? Sip. Dah. Gak cukup ya duit gue ya, udah ya. Ini nih masih bisa nih. Nah, sip. Yuk, fokus cerita yuk. Kemana tadi? Ke Dan Coffee ya. Nah itu tuh kelihatan tuh ke Dan Coffee. Wah, ada preman cuy di depan cuy. Ya udahlah. Gas aja lah ya. Slow. Gua serang pakai sarung yang gua dapat kemarin ya. Ini loh. Sakit gak? Wah, kayaknya nih sarung damage-nya kurang cuy. Pakai gitar aja kali ya. Coba. Pakai gitar aja lah ya. Gitar peninggalan si Alex nih. Sini loh. Sakit gak lu kena? Gitar. Duh, kamera. Ini loh. Gua pentung pakai gitar sini. Nice. Sakit gak lu kena pentungan? Gitu doang. Apa kayak ambilin gak sih itemnya, lumayan nih. Dapat kopi magma tuh bro. Nice. Sorry mbak. Sorry ketabrak. Sorry. Ya ke Dan Coffee ya. Please, ada Budi please. Ke Dan Coffee ngapa bisa sampai kayak gini dah? Wait, ke Dan Coffee kok kayak gini guys? Di belakang gua ada seseorang. Bobby gak? Kacamata Bobby gak sih? Duh, bersambung. Tiba-tiba bersambung coy. Sabar. Gua agak curiga nih sama si Bobby nih. Bobby nih mulutnya ember banget ya. Ntar dikira si Jordan yang ngacak-ngacak ke Dan Coffee coy. Lanjut. Semoga nggak sesuai apa yang gua pikirin ya. Curiga. Dikira kita yang ngacak-ngacak ini coy. Budi rematch. Rematch? POV-nya si Budi rematch.
Apa nih rematch? Apa nih? Lu udah keluar dari kampus, Bud? Udah, Ran. Gila, kaget banget gua. Gak nyangka banget. Gua juga nggak nyangka, Bob. Ada yang datang. Siapa? Rico. Fuck. Dia sendiri apa bawa orang lain? Sendiri. Jangan khawatir, Bud. Aku bisa tangani ini. Secepatnya aja Rico kau kesini. Nal, tunggu. Woi, apa-apaan? Itu kopi gua anjing. Enak banget anjing. Wah, Enak ini juga ya. kopi buatan lu, Nal. Woi, lu budak ya? Esek anjing. Jangan di dalam. Kita selesain ini di luar aja. Emang kenapa? Kalau ada furnitur rusak, yang di luar harganya lebih murah buat diganti. Oh, ya udah di luar aja. Dasar gila. Cing. Emang. Kau ke atas saja, Cak. Kunci pintu, jagain Rani. Biar aku yang ngurus Rico. Ingat, jangan banyak hancurin barang, Nal. Duitnya mending buat nambahin gaji gua aja. Cepat. Iya. Wah. Zainal menang apa kalah nih? Semoga Zainal Dari menang ya. semenjak SMK, gua nggak pernah ada kesempatan buat berantem sama lu. Cuman kata alumni dan anak OSIS yang pernah ngelawan lu, mereka bilang lu lebih kuat dari si Budi. Iya kuat, cuman minusnya asma Lain aja. karakter sesungguhnya. Minusnya dia kena asma tuh. Ayo, sini Aku loh. tersanjung sama ucapan mereka. Tapi daripada penasaran, Pakai gimana inhaler kalau kau dulu coba gak sih? aja secara langsung. Pakai dulu gak sih? Sebenarnya bukan ini sih yang gua cari. Tapi ya namanya rezeki ya. Masa ditolak? Pakai inhaler dulu gak sih biar Budi lu nggak sebentar asma kesini lagi. kok. Dan dia bakal lihat kalau kau udah nggak berdaya. kita pakai Zainal cuy. Ini damage-nya gede cuy Zainal. Cuman agak ini ya, speednya dia pelan cuy, tapi damage-nya gede. Tahu gue ya. Lihat nih. Gue bakal kalahin si Rico tanpa kalah sedikit pun ya. Lihat. Akhirnya gua ada kesempatan buat lawan Donald. Mau pencetan coy. Aku juga senang karena akhirnya aku ada kesempatan buat ngajar kau. Jangan sombong dulu kawan. Kawan. Zainal ini ya, aura pukulannya hijau cuy. Kalau Budi kan merah ya. Jordan putih. Ayo dong, masa gitu doang? Aduh. Katanya main karakter yang sesungguhnya. Aduh. Sabar guys. Ini tombol TikTok gua pindahin dulu dah. Gua kepencet mulu coy. Nah. Ini loh. Nice. Kenapa nih? Wey, santai dong. Ternyata rumornya hoax doang. Tidak mungkin. Ada satu perbedaan dari lu sama si Budi, Nal. Apa? Lu cuma ngandelin tenaga doang, gak pakai teknik. Serius? Jadi sekarang Asma bisa kambuh gara-gara ini. Wait. Kok main pistol? mati gak, Nal? Apaan coba main pistol? Kau sekarang punya pistol. Kaget amat kayaknya. Mana mungkin mafia kayak gua gak punya pistol? Hah? Please jangan ditembak please. Matilah dengan tenang. Wih. Kontol. Nice Budi. Akhirnya orang yang gua tunggu-tunggu datang juga. Wah, Put rematch tapi pakai pistol anjay, curang banget dah. Lawan lu mah gak seru kalau pakai ini. Gak ada gregetnya. Tapi ini baru asik. Alah, Baru paling ada nanti gregetnya. kalau kalah lu pakai pistol. Ngapain tuh. lu kesini? Gak kangen apa lu sama gua? Kita pemanasan dulu. Sambil pemesah-mesaan. Ini lo, sini lo. Tapi kalau kalah lu jangan pakai pistol ya.
Pokoknya nih lu ini pengecut coy dari zaman jadi OSIS ya. Sini lu. Ini gua pakai semua equipment gua nih. Sabar, gua pakai ini dah. All in buat si Rico ya, item-itemnya. Anjir, sakit sih. Sini lo. Semen langit-langit Sini lo. Sini lo nih, gua pakai lagi dah, kekuatan ganda nih. Sini lo. Sakit betul. Sini lo. Sini lo. Nice. Pukulan lu nggak ada rasanya. Gua juga mau bilang hal yang sama kok. Balik ke pertanyaan awal gua. Ngapain lu kesini? Pernah denger gak istilah the enemy of my enemy is my friend? Apa itu? Langsung ke intinya aja deh. Gua butuh lu buat nangkep basah bukti-bukti narkoba atasan gua. Dan laporin dia ke polisi, boy. Apa untungnya di gua? Emang lu kira gua kacung lu? Wait. Ayolah, bud. Lu selama ini nyari orang yang ngefitnah Wait, kok si Rico kok jadi baik coy? Si Rico Gua jadi bakal baik jujur coy? deh. Kalau yang naruh narkoba di minuman Rani itu emang gua. Tapi orang yang bikin gua ngelakuin hal itu adalah atasan gua sendiri. Yaitu Siapa? Zulkifli. Hah? Pak Zulkifli? Wait. Semua makin terungkap coy. Ternyata plot twist Pak Zulkifli coy. Wait, sabar. Kita nggak bisa percaya ya 100% perkataan si Rico. Soalnya Rico ini agak psikopat ya. Bisa dipercaya nggak guys ini guys si Rico? Jangan dulu nggak sih guys? Jangan dulu ya. Gua nggak percaya sih Rico ini, soalnya kemarin habis ngebun-bun orang ini ya, cewek habis dibun-bun coy. Jadi gua nggak percaya cuy, kriminal kayak dia ya. Kita lihat di episode selanjutnya nih, coba. Nggak percaya gua sama si Rico nih. Tiba-tiba jadi baik coy, aneh banget gak sih? Jordan, aliansi bersatu. Oke, sekarang POV-nya si Jordan ya. POV si Jordan sekarang. Wah, kayaknya ini episode bakal seru. Itu bagian nih. luar kedai kopi. Dari awal Apa sampai deh, Jor? akhir seru semua nih. Bang Bobby, kirain siapa? Nggak tahu bang, baru sampai juga gua. Ya, hampir barengan berarti kita. Gue baru pulang dari kampus. Lah, ngapain bang? Malam amat. Dapat tugas lain dari Pak Zulkifli? Enggak, tadi ada yang bunuh diri. Terus pas polisi datang, kebetulan gue salah satu saksi mata yang masih ada di kampus. Jadi ditanyain deh. Hah? Bunuh diri? Siapa bang? Karani? Jordan, Bobby, Sini cepat masuk. masuk. Ada hal penting yang harus kita bahas. Oh ya, keadaan Zainal gimana cuy? Nah itu Zainal. Loh kok kayak ada yang kurang ya? Iya, tapi siapa ya? Richard gak sih? Iya, Richard gak ada ya? Oh, gua tahu si Richard. Iya kan, bener kan? Kemana dia? Kok gak kelihatan? Dia di lantai atas. Aku suruh masak nasi goreng, menawari rokok. Nih, ada yang ngerokok gak? Mengangkat tangan. Gua. Lah kan lu asma, Zainal. Lu asma tapi ngerokok ya. Zainal, maaf Ran, tapi aku lagi pusing nih, kecewa banget. Rokok. Jujur gue masih bingung ya, kita harus percaya informasi dari Rico atau enggak. Apa? Hah, Rico? Dia kesini bang. Kapan? Iya Jor, tadi sore. Jangan bohong lu ya. Informasi yang lu kasihin ini bener apa kagak? Real 100%. No fake. Serius anjing. Gini aja deh Bud, buat apa gua bohong? Kita harus cepatnya ngasih tahu Bobby Bud. Bentar Nal, bisa aja ini jebakan. Lu kayak nggak tahu aja seberapa busuk si Rico. Iya cuy, gua juga curiga cuy sama si Rico. Lagi pula, gue juga nggak bakal langsung percaya gitu aja.
kalau belum ngelihat. Sabar. Lagi pula gue juga nggak bakal langsung percaya gitu aja. Gue belum lihat apa untungnya lo ngasih informasi ini. Nah, ya juga ya. Gue lupa ngasih tahu. Lo inget gak Bud pas gue sekap di basement, pas gue todongin pistol dan mau gue bunuh. Gue gak bakal lupa hari itu. Nah, padahal di situ gue kan niatnya bercanda ya. Si Zulkifli malah malu-maluin gue di depan lu. Jadi yang waktu itu di sampingnya Rico itu Zulkifli. Gue nggak bisa bedain sih lu bercanda atau enggak. Makanya jangan baperan. Intinya gue nggak suka ya diatur, dan gue nggak suka punya atasan, dan yang paling penting gue nggak suka dipermalukan. Selama Zulkifli masih ada, dia bakal terus ngatur-ngatur gue. Mau ini nggak boleh, mau itu nggak boleh, dan kalaupun gue ngelawan, gue bisa-bisa dipecat tuh. Bisnis haram pun takut dipecat lu ya. Gue awalnya emang cukup berterima kasih ya sama dia, karena dia salah satu orang yang ngatur biar gue bisa keluar dari penjara ini lebih cepat. Dan sebagai salah satu orang yang punya 2 jabatan sekaligus, drug barons dan sponsor, dia juga masukin gua ke bisnis ini. Tapi ini sudah saatnya gua melampaui dia, biar untung dari penjualan narkoba gak banyak potongannya. Kasihan anak buah gua masih pada susah hidupnya. Dan yang barusan gua omongin itu cuma bisa terjadi cepet kalau lu bantuin gua, Bud. Kalau misalnya gua mutusin buat bantuin lu, gimana cara gua bisa nangkep si Zulkifli? Lantai 6, Universitas Majapahit, Jayakarta. Ruangan yang bentuknya kayak gudang. Di temboknya bakal ada kotak tersembunyi. Dan pas lu tekan kotak itu, bakal keluar kunci passcode. Guys. Gue jadi inget cuy, Pak Zulkifli tuh dosennya si Bobby gak sih? Kan dosennya dosennya Bobby kan sering absen ini ya, titip absen ya. Jadi Bobby yang harus gantiin pelajarannya Pak Zulkifli. Pak Zulkifli yang itu kan, ya nggak sih? Plot twist gak sih? Wait, otak gua makin meledak deh mikir teori-teori ini ya. Tapi lu harus cari dulu kodenya, karena kalau sampai salah 2 kali, ruangan itu bakalan meledak dan ngancurin semua barang bukti yang ada di situ, termasuk diri lu juga. Wah, bahaya juga ya. Nggak boleh salah 2 kali coy kodenya. Kalau salah meledak coy. Ya gua sih aslinya pengen juga ya ngelihat lu hancur berkeping-keping, tapi itu masih gua simpen buat ntar, belum saatnya. Beberapa minggu ini kan lu udah main detektifan tuh, jadi gua yakin lu dan para kacuk bakal gampang nemuin kode itu. Gua masih nggak percaya sama lu. Setelah apa aja yang gua lakuin ke lu, ya wajar banget sih lu nggak percaya sama gua. Ya udah gini aja deh, gua bakal ngasih tahu satu hal lagi, dan yang pasti hal ini bakal bikin lu kaget. Apa? Coba tanya ke Richard tentang narkoba yang lu temuin setelah lu secara nggak langsung ngebunuh Cory. Apa? Hah? Richard siapa? Ya satu-satunya Richard sahabat kalian itu. Siapa lagi kalau bukan Richard Tyson yang kerja jadi all-rounder di cafe itu? Gue nggak ngebunuh Cory ya, dia bunuh diri. Salah sebut ya. TikTok nih bahaya ya. Dia bun sendiri anjay. Berarti lu udah tahu kalau Cory bun. Tapi kenapa lu tenang-tenang aja? Dia kan temen lu. Kalaupun gua sedih, apa gunanya? Itu nggak bikin Cory hidup lagi. Dia emang sahabat yang setia, tangan kanan gua. Tapi dia udah mati, dan itu fakta ya, nggak bisa disangka lagi. Lu kan lihat sendiri, Bud, mukanya hancur karena jatuh dari lantai 6. Hidup gua tuh udah terlalu banyak ngelewatin kesedihan, udah terlalu banyak orang terdekat yang ninggalin gua. Jadi gua udah gak kaget kalau ada
kejadian yang sama lagi. Yang bisa gue lakuin cuman maju ke depan, bikin bisnis ini lebih stabil. Jadi nggak ada orang terdekat gue yang bun-bun gara-gara ekonomi. Dari SMK sampai sekarang gue nggak tahu ya apa yang dilaluin sama Riko sampai dia bisa jadi kayak gini. Udah sesi curhatnya balik ke topik awal. Gimana? Lu mau bantuin gue gak? Kita sama-sama untung di sini, sama-sama dapetin apa yang kita mau. Gimana guys? Terima gak guys? Percaya nggak percaya itu yang Riko bilang. Anjing. Zulkifli anjing, pantes dia jarang ngajar, terus nimpalin semua tugas ke gua. Nah kan bener kan dosennya si Bobby. Sebelum kita lanjutin persoalan ini lebih jauh, lu ngapain kesini Jor? Ada yang urgent? Alex bang, dia bun-bun. Hah? Lu serius Jor? Gak bercanda kan? Gue juga ngarepnya ini cuma mimpi doang sih bang, mimpi buruk. Tapi ini kenyataan. Jangan bilang ini ada kaitannya sama kebakaran yang tadi muncul di berita. Bang, gak usah drama gak sih? Koca, ini menikmati feel gamenya Koca. Masa gua itu flat gitu? Kita harus ikutin ceritanya. Iya bang, itu kosan gua sama Alex. Dia bun-bun dengan cara bakar badannya sendiri. Itu yang gua simpulin ya, abis baca surat terakhir yang ditulis sama Alex. Pas mayatnya ditemuin, keadaannya udah gosong banget bang, udah jadi ireng ya. Mukanya udah nggak bisa gua kenalin lagi bang. Cuman kalung salibnya aja nih yang masih utuh, dan bikin gua bisa kenalin kalau itu Alex. Berduka cita ya Jor, makasih. Sebentar. Kematian Alex ini ada hubungannya nggak sama si Riko? Jujur gue nggak tahu bang. Tapi di suratnya si Alex, dia ngeluh soal masalah hidupnya dan ngungkapin alasan dia bun-bun. Salah satu alasan itu karena dia kelilit utang pinjol dan juga gara-gara pakai narkoba. Terus gue inget pas ketemu lu di kampus hari ini, lu bilang kan mau nyelidikin narkoba. Makanya gue langsung kesini bang. Lu pernah lihat narkoba yang digunakan Alex? Kayaknya sih pernah sih bang. Pas terakhir gue berantem sama si Alex, dia jatuhin kayak sesuatu gitu bang. Awalnya sih gue kira garam Cina ya, yang di lagu-lagu itu bang. Tapi ternyata bukan bang. Bentuknya itu kayak kristal gitu deh, tapi warnanya hitam mengkilap. Pas mau gue ambil udah keduluan sama dia, jadi gue nggak bisa nunjukin barangnya kayak gimana. Tapi dari ciri-ciri fisik nih ya yang gue lihat nih ya, kayaknya itu disebut narkoba black mat deh. Gue pernah dikasih tahu soalnya ciri-ciri sama agen biji yang nyamar di deket kos gue. Tapi sekarang gue udah nggak pernah ketemu dia lagi. Bentar. Kenapa bang? Ada apa nih guys? Gua dapat barang ini tepat setelah si Cory lompat dari lantai 6. Anjir! Itu apa Lex? Ini persis yang dijatuhin Alex juga bang. Nice, ada dubbing coy. Demi Allah, gue berani sumpah bang. Ini black mat, narkoba yang lagi kita cari dan yang dipakai buat ngefitnah gua. Nal, mau kemana? Nal. Wah. Dulu. Zainal ngawur Ci, Zainal Ci. Apaan sih? Aduh. Buset. Nal, lu ngapain sih? Tahu lu Nal, nggak jelas banget. Apaan sih Nal? Gua tahu gua bawahan lu, tapi nggak sepantasnya lu ngelakuin ini ke gua. Put,
lempar barang terkutuk itu ke arahku. Kenal kau sama produk ini? Jawab, Cat! Iya, kenal. Bentar deh. Ini maksudnya gimana sih? Kalian ingat kejadian wabah virus flu tahun 2020 lalu yang bikin satu negara langsung lockdown Kayak selama 6 plot twist bulan? kayak nih Richard. Ingat, lebih tepatnya gak bakal mungkin lupa sih. Pemerintah kita emang cekatan, langsung inisiasi lockdown selama 6 bulan. Oke. Dan akhirnya virus itu nggak jadi pandemi. Tapi gara-gara hal itu, kedai kopi jadi nggak punya pelanggan selama 6 bulan. Memang ada beberapa order pakai ojek online, tapi salesnya tetap nggak nutup operasional kafe ini. Pada suatu malam, ada orang misterius yang masuk ke kedai kopi. Orang itu pakai topeng tengkorak. Oke. Jadi aku nggak tahu identitasnya sama sekali. Wait, Karena flashback takut ah. didenda oleh pemerintah, aku berusaha mengusir orang itu dengan sopan. Namun, dia nggak mau pergi. Dan malah nunjukin isi kopernya yang berisi Berapa uang juta itu cuy? sejumlah 50 juta. Wih. Dia bilang, dia butuh skillnya Richard buat bikin narkoba metamfetamin jenis baru yang nggak bisa diindus sama anjing pelacak. Aku langsung nolak dan ngusir dia karena aku nggak mau berurusan sama hal itu. Hah? Tapi beberapa hari kemudian, aku mergokin Richard bikin sesuatu. Awalnya nggak ada yang aneh. Hah? Karena baunya emang wangi khas Richard permen. pembuat narkoba. Richard bilang, itu cuma keisengan dia aja bikin permen. Ya karena orderan online juga lagi sepi. Aku nggak curiga. Aku pikir nggak ada salahnya dia eksperimen. Siapa tahu kan bisa Wah, jadi produk plot baru. twist Pas anjir aku Richard cobain, bikin ya yang enak-enak bikin aja. narkoba cuy. Kayak permen pada umumnya. Tapi setelah ngelihat kemiripan antara permen Richard yang dulu dan narkoba ini, sekarang aku yakin kalau permen yang dia kasih dulu ke aku itu cuma versi decoy-nya aja. Biar aku nggak curiga. Bener kan, Cat? Wah, Itu... wah Jawab Richard. yang jujur, Bante! Iya, dugaan lo bener Nal, puas. Gua bohong sama lo karena gue yakin lo gak bakal setuju dan langsung ngobrak-ngabrik racikan gua saat itu juga. Lu kira gampang jalanin hidup selama 6 bulan tanpa gaji, hah? Apalagi kalau tiba-tiba ada yang nawarin 50 juta. Wah, pas tapi lu ya, lagi tapi susah-susahnya. Zainal juga Lu salah sih. harusnya nyadar, 6 Nal. bulan gak digaji coy, Dan yang bayangin. kasih itu di bawah UMR Jayakarta. Jadi selama ini lo yang bikin Black Matt, Chat. Gak nyangka gue, Cat. Secara teknis, iya Ran. Tapi gue cuma bikin contoh awal dan resepnya aja. Produksi secara masif dan lain-lainnya masih dilakukan sama pria bertopeng tengkorak itu. Dengan kata lain, ini cuma proyek B2B aja. Habis bikin resep dan contoh produk itu, gue gak ada lagi urusan sama mereka. Wah, Berarti pria bertopeng tengkorak itu yang bertanggung jawab atas kematian Alex. nggak Richard juga sih, Gara-gara Richard dia, juga sih. Alex pakai narkoba jenis ini. Dia yang memanipulasi si Alex kalau narkoba itu jalan keluar instan dari masalahnya. Bisa jadi. Tapi berdasarkan sama bukti-bukti yang gue lihat sejauh ini, pria bertopeng tengkorak itu cuma bawahannya Rico. Jadi otak utamanya tetap si Rico. Dengan narkoba yang gak bisa diendus bahkan sama anjing pelacak, gak heran Rico bisa jadi segede itu dalam waktu cepat. Wah, harusnya gue dapet persenan ya. Masih sempat-sempatnya ngelawak kau, Bukima. Eh, Kenapa sabar. kau belain dia, Bud? Udah jelas-jelas semua masalah ini ada karena Richard. Udah, Nal. Ini Sabar, tuh sabar. gak sepenuhnya salah Richard, Nal. Karena terkadang seseorang bakal ngelakuin apapun pas kondisinya lagi kepepet. Walaupun kepepet, tapi setidaknya dia harus mikir dampak ke depan dari perbuatannya. Berarti lu juga harusnya mikir, Nal. Ngegaji orang di bawah UMR, padahal hampir tiap hari selalu overtime. Nah Setiap itu coy, gajian cuma Zainal buat juga lewat salah doang, cuy. karena habis buat bertahan hidup. Itu pun juga dibantu sama persenan bersih dari kedan shop. Intinya, gua butuh uang. Hidup gak selamanya tentang uang. Tapi tanpa uang, lu juga gak bisa hidup. Wah, Terus gunanya lo bantuin kasus ini apa, Chat? wah, Iya. wah Kan bingung kita gua nggak cuy gaji sama lo sama ceritanya cuy. sekali. Wah, Karena lu semua itu teman gua. Bullshit. Temen kau itu cuma uang. Kayak yang gue bilang tadi, gue
Gue cuma bikin versi awalnya aja. Itu udah bertahun-tahun lalu. Gue gak tahu siapa mereka. Gue cuma dibayar sekali. Abis itu udah, gak ada kontak lagi sama mereka. Pergi kau dari sini. Keluar! Jangan kau bawa itu ember. Sama topinya. Itu properti kafe ini. Gak pantas dipakai sama pengkhianat kayak kau. Wah, anjing. Pusing gua, cu. Wah. Nanti, semakin dewasa lu juga bakal ngerti, Nal. Kalau uang itu yang bukan segalanya. Kenapa dari dulu sampai sekarang semuanya butuh uang? Ntar kalau lu udah nikah, Rani sama anak-anak lu mau dikasih makan apa kalau nggak ada uang? Sampai bertemu di lain kesempatan. Iya sih. Uang emang bukan segalanya, guys. Tapi kita butuh uang, cuy. Bakal abisin dia. Wah, anjing. Duh, pusing gua, cuy. Apa sih? Ceritanya Absolute Cinema, tai. Sumpah ini developer keren. Guys, kalian langsung beli dah. Kalian borong ini game, guys. Sumpah. Absolute Cinema, cuy. Wah, 40 menit disodorin cerita kayak gini, bro. Fokus lagi ya. Ternyata udah pagi ya. Kira-kira Riko nongkrong di mana ya? Oke, nelpon Andira coy. Kita telepon lagi Andira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hey. Semalam kamu tidur di mana? Ini tidur di Kedan Kopi. Aku ke Kedan Kopi, tapi aku belum tidur sih. Mau mampir ke rumahku buat tidur dulu. Hah? Mampir ke rumah Andira? Situasinya udah agak lebih tenang, Ra. Oke. By the way, tadi di pasar rame tahu. Hah? Ada apa di pasar? Ya kan pasar emang udah biasa rame. Oh iya sih, pasar kan emang biasa rame ya. Iya juga. Tapi ramenya gara-gara banyak orang komplain tahu. Komplain? Iya, katanya airnya bau gitu deh. Tadi sempet nguping aku pas lagi beli sarapan. Mungkin bisa gua cek. Oke, aku lanjut dulu ya, Ra. Iya, jangan lupa istirahat ya kalau udah capek banget. Oke. Love you. Love you too. Hey. Aduh, jijik banget, Cok. Gak jadi, Cok. Jijik, guys. Apa sih lihat bucin-bucin gini, guys? Pergi ke pasar. Guys, itu si Richard gimana, guys? Harusnya Richard jangan dibiarin pergi gak sih? Takutnya dia malah join ke geng narkoba, cuy. Ya gak sih? Apalagi dia yang bikin resep, cuy. Bahaya kalau Richard nih dilepas sembarangan ya, menurut gua nih. Wah, kesalahan sih itu Zainal. Tapi bingung ya gua sama Zainal ya. 6 bulan gak digaji, coy, bayangin. Terus ada orang random gitu datang nawarin 50 juta. Siapa yang gak ngambil coba? Gua kalau ditawarin kayak gitu juga mau, cuy. Kan bisa aja itu ya, awalnya itu bukan disuruh buat bikin narkoba ya, tapi alasannya bikinin gua permen, Bang, gitu alasannya. Ternyata dipakai buat narkoba, cuy, dimodifikasi dikit ya. Gila. Zainal ini salah juga ya harusnya. Bang, ini buah-buahannya udah pada busuk ya? Kok bau banget sih? Oke. Bukan buahnya tahu Bu yang busuk. Benar, Bu. Udah beberapa hari ini pasar lagi bau banget. Jauh lebih bau daripada biasanya. Ada bangkai kali, bangkai tikus kali. Oh, maaf. Saya soalnya baru ke pasar lagi. Jadi baru tahu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Pedagang-pedagang di sini juga pada bingung kenapa bisa bau banget. Padahal mah kita buang sampahnya juga teratur dan tepat waktu. Ya walaupun kadang-kadang kita nunggak sih bayarnya. Mungkin. Nah iya, mungkin ada bangkai tikus, coy. Nah, itu sih yang saya kurang tahu. Soalnya kalau emang cuma bangkai tikus, masa ya bisa sebau ini sih? Rumor yang dibilang sama Andira bener. Pasar ini bau banget, nggak kayak biasanya. Apa ada orang berak sembarangan, coy? Gue coba cari informasi tambahan deh.
Jangan-jangan kerjaan Masih, itu Bang. coy. Kalau bapak bersarung yang berak sembarangan itu. Iya, oke. Mau beli apa? Ya kayak gua masih muda kok, Cak. Ini cat rambut. Oh, maaf. Saya mau tanya bang, kira-kira abang tahu gak soal bau busuk ini? Oh, emang kecium ya deh. Sebau itu ya. Wah. Bukan maksudnya bukan bau ketek abang, maksudnya Lupa bau pakai pasar deodoran ini loh, lagi. bau. Bukan bau ketek lu sih bang yang lagi gue tanyain. Tapi gara-gara lo ngomong gitu, sekarang jadi kecium juga baunya. Oh alah. Maksudnya bau busuk di pasar ini ya? Iya, maksudnya bau pasar, bukan bau ketek lu ya. Iya bang. Wah, jujur, saya sih kurang tahu ya deh ya. Dari kemarin saya nyari-nyari juga gak ketemu soalnya. Tapi kayaknya sih bau ini lebih kecium di ujung kanan situ. Oke deh bang, makasih ya infonya. Wah, kita cari yuk. Apa Permisi, penyebab Bu. bau di pasar ini ya? Iya dek, nyari apa? Saya ada potongan daging ayam, daging sapi, sampai daging vegan. Ah, daging vegan? Emang ada daging vegan? Vegan kan nggak makan daging. Daging vegan? Ibu kan ibal. Maaf, maksudnya daging vegetarian. Itu tuh yang lagi ngetren. Daging imitasi dari sayuran yang gak Oh. ada daging hewaninya sama sekali. Hah? Emang ada guys? Daging tapi nggak terbuat dari daging. Kayak mana sih ngomongnya? Maksudnya daging tapi terbuat dari tumbuhan gitu. Ada nggak? Emang ada guys? Bikin kaget aja. Emang Bu. ada guys? Ada bang, tapi di luar negeri. Masih belum ada di Indo. Itu masih penelitian bang. Oh, baru tahu gak cuy? Daging dari tumbuhan cuy. Oh iya, saya kesini mau tanya-tanya soal bau busuk ini bu. Kira-kira ibu tahu gak? Oh, bau busuk ya? Kayaknya sih bau itu lebih kecium di warung samping kanan ibu ini, Dek. Mungkin karena dia jual daging babi, Dek. Pasti kan lagi bau dagingnya, soalnya haram. Saya nggak tahu sih kalau itu bu. Belum pernah masak daging babi soalnya. Tapi makasih ya bu infonya. Ibu, makasih ya infonya ya. Permisi pak. Oh, sekarang kita tanya ke penjual daging lagi nih. Enggak, bau busuk ini bukan dari daging babi yang saya jual. Walaupun agak jauh, saya tetap dengar. Emang ember banget itu mulutnya mama. Suka banget tuduh orang lain. Percuma Parah, ngaji cuy. tiap hari, kalau tiap hari juga ngomongin orang lain. Sefex. Percuma ngaji tiap hari kalau tiap hari ngomongin orang lain. Gila, kata-kata hari ini guys. Sabar. Kalian klip guys. Kata-kata hari ini. Percuma ngaji tiap hari kalau tiap hari cuma ngomongin orang lain. Kelas. Gila. Sumpah ini game banyak kata-kata unik ya. Maaf pak. Saya langsung ke intinya aja deh, biar gak makin bahaya. Bapak tadi bisa yakin banget kalau bau busuknya bukan dari daging babi yang bapak jual. Berarti bapak tahu sumber bau busuk ini. Tahu? Tuh, di dekat pohon itu, yang jalan masuk atau keluar lain dari pasar. Kemarin sudah saya cek, nggak ada apa-apa sih di situ, tapi bau banget. Wait, deket pohon. Oke, makasih ya pak. Guys, pikiran gua nggak enak cuy. Apakah ada mayat di situ guys? Juga. Baunya lebih Apakah ada menyengat di mayat sini. cuy? Wait, jangan bilang itu mayat si Richard cuy. Richard depresi terus bun. Jangan sampai guys, Bau busuk sampai ini guys. pasti ada sumbernya cok. Jangan sampai guys, Richard Dan nggak kayaknya mungkin sumbernya sebodoh itu dibuat ya. pasar deh. Dia udah orang terlanjur paling besar, jenius cuy di Gua cari tongkrongan dulu gue dah. ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Anjir, fix di sini sih baunya. Itu ngapain tuh? Dikejar anjing gocak.
kasih ini gak sih sound effect? Lari Ipin, lari itu gak sih? Gimana gak bau kalau sama-sama busuk ini diambilnya 3 hari sekali? Tapi ini kelewat baunya sih. Pasti ada sesuatu. Itu yang mengkilap-kilap apaan dah? Gila bau banget. Ini apaan sih? Berat banget lagi. Dubbingnya lucu banget Cok, dubbingnya Cok. Anjir. Itu tadi daging manusia. Hah? Daging manusia? Gua harus lapor polisi, Cok. Daging manusia? Lapor ke Mas Asep aja kali ya. Wait. Sekalian minta bantuan soal kasus Alex. Jangan bilang ini bawahannya si Rico. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Elah, Silakan gak bisa coba ditelepon lagi. Minta bantuan ke warga sekitar aja deh. Anjir, mayat Cuk, bener Cuk, sesuai dugaan gua. Sepertinya itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih banyak atas laporan. Buset, itu orang masih dikejar anjing loh. Lihat guys. Masih dikejar anjing loh mereka. Sama-sama, Pak. Permisi Pak, ini ada laporan mengenai identitas korban. Ternyata dia salah satu anggota kepolisian dari Divisi Bureau Intelligence Jakarta Investigation. Zat korosif yang meleburkan tubuh korban terkonfirmasi hydrochloric acid. Senyawa ini mudah dibeli dimanapun, dan secara teori memang bisa meleburkan mayat. Tapi senyawa ini kurang efektif, karena butuh beberapa hari untuk meleburkan mayat secara sempurna. Terlebih, baunya pun sangat menyengat. Tapi karena korban ditempatkan pada tempat pembuangan sampah, membuat para warga tidak menyadarinya. Jangan bilang dugaan saya benar. Kalau korban itu Agent A. Agent A? Apa itu? Mas, bisa lanjut ya? Saya membahas hal ini sama rekan saya dulu. Baik, Pak. Ya Allah. Apa jangan-jangan agen A itu Mas Asep? Wait, jangan bilang itu intel Kang Bakso. Jangan-jangan Kang Bakso yang udah nggak pernah muncul lagi, coy. Wait. Udah nggak sih kasih kejutannya, bro? Orang-orang itu kok agak sus ya? Coba gue samperin deh, sekalian sarapan. Sebenarnya sih nafsu makan gue udah kurang banget ya. Cuman feeling gue nih maksa banget cuy buat sarapan di warung itu. Bang, ayam penyet 1, makannya di sini ya. Siap. Kita tanya-tanyain ya. Memainkan smartphone. Bet, 1 udah kelar nih. Ayo ambil. Tempat biasa. Iyalah, ayo berangkat. Bet 1. Ada 2 makna nih. Antara ngomongin barang legal atau ilegal. Wait. Kita ikutin gak sih? Bang, udah kelar ya? Semua jadi berapa? Sebentar ya mas. Paket ayam penyet komplit 6 porsi. Jadi totalnya 180.000 mas. Buset, mahal bener. Utang dulu ya. Gak bisa mas, itu udah murah banget. Di ekonomi yang serba kena inflasi nih. Songong bener lu. Bilang gak bisa. Lu gak lihat kita pakai jaket apa? Jaket kulit mas. Berarti lu tahu kan kita dari mana? Perusahaan ojol gak mas? Goblok. Jaket ini tuh pertanda kalau kita itu mantan OSIS Cipta Wiyata. Lu tahu nggak? Enggak mas, kalau mantan OSIS kenapa ya? Saya dulu juga mantan OSIS sih. Lu baru pindah ya di kota ini? Iya mas, saya baru pindah minggu lalu dari Yogyakarta. Ya udah, gua ampunin lu kali ini. Tapi sampai songong lagi ya, awas aja lu. Bakal gua abrak-abrik di tempat. Cipta Wiyata. Fix ini sih kacung-kacungnya si Rico. Paket komplit ayam penyet aja yang harganya 30.000 lu gak bisa bayar. Apain susah-susah jadi kacungnya si Rico? Mending kerja haram jadi tukang parkir liar.
Woi orang tua, maksud lo apa? Gue belum tua ya bangsat, ini cat rambut. Gue nggak peduli ya, intinya maksud dari bacotan lu apaan tadi? Dih, gitu aja nggak nangkep, pantas jadi bawahan lu ya. Maksud gue itu daripada lu sok-sokan jadi orang kuat tapi nggak punya duit, mending kerja beneran, sekalian jadi satpam, polisi atau tentara, kan jauh lebih mulia. Lah ini udah kerja haram, gak punya duit lagi. Bocah kecepatan puber nih, punya nyali banget nih orang. Bang, berantem yuk di luar biar warungnya nggak gua berantakin. Kalau menang menu yang tadi abang pesen saya gratisin deh. Mantap. Yuk sini yuk, gelut sini. Demi gratisan nih. Ya guys, kita lawan preman cuy. Preman narkop. Ih, dia pakai golok tai. Ya udah, gua pakai gitar kalau gitu. Sini loh. Gua pentung pakai gitar ini. Nice. Sakit gak damage gitar gua? Nice. Ih, segampang itu coy. Gua nggak kena damage sama sekali nih. Cih, ternyata gitu doang. Mantap mas, sesuai janji saya. Makanan yang abang pesen saya gratisin dah. Cakep. Lu siapa? Pemain baru di kota ini? Gua cuman orang biasa kok, yang nyawa sahabatnya direnggut sama si Rico. Brengsek! Sekarang gua perlu tahu di mana posisi dia. Cih, nggak bakalan gua kasih tahu ya. Berarti gua harus terpaksa sih pakai cara kasar. Jawab atau muka lu gua bleberin tai kucing sini. Weh anjing bau banget. Mana habis mencret lagi. Jangan dong. Anjing! Ya makanya jawab. Gua nggak tahu ya bang, si Rico masih ada di sana atau enggak. Soalnya dia suka pindah-pindah tempat. Kasih koordinat pasti ke gua sekarang. Itu di HP gua bang. Cek aja riwayat petanya. Mengambil smartphone. Sabar, gua lihat dulu ya. Pria berjaket kulit menyalin titik koordinat. Nah gitu dong, bisa diajak kerjasama. Selamat, akhirnya gua gak kena tai kucing ya. Siapa bilang? Loh bang, kan gua udah ngasih tahu bang. Nih, makan tuh tai kucing ya. Lo kira gua bakal lepasin lo begitu aja? Anjing, muka gua tai semua. Ih mana bau banget. Cam ya, ingat ya kata-kata gue ya. Lu nyamperin Bang Rico tanpa berjanjian itu sama aja kayak ngegali kuburan sendiri. Banyak omong lu, mau gua kasih tai sapi sekarang. Enggak bang, udah cukup. Pindah kota aja yuk, kita udah cepu soalnya. Gua nggak mau didatengin sama Bang Rico. Bener sih, datengin Rico tanpa ada persiapan tuh kayak gali kuburan sendiri ya. Berarti gua gak bisa langsung barbar dong. Gua harus butuh bantuan orang lain nih. Budi gak sih? Minta bantuan para kacu? Gak dulu deh. Mereka bisa ada berantem gede sama Bang Richard. Kayaknya gue punya ide deh. Sabar. Kalau nggak minta bantuan Budi, minta bantuan siapa dong? Pergi ke markas Jayakarta Youngster. Mulai dari mana ya? Wait, Jayakarta Youngster bukannya malah anak buahnya si Rico ya? Sabar, coba kita kesana yuk. Kita pecahkan plot twist ini coy. Ih, udah mau 1 jam coy. Wah, udah mau 1 jam nih. Ya udah, terakhir. Gua misi ini dulu ya, habis itu kan live coy. Sini lo. Duh, kameranya cuy. Sabar. Nice.
Tanpa damage ya. Lu kira lu oke? Tanpa damage cuy. Emang OP banget tuh senjatanya si Alex nih. 50 meter lagi. Ini terakhir ya. Habis itu kita end live. Nanti live lagi coy. Cuman gua potong aja biar jadi 2 part gitu. Sabar, awas keserempet. Nah, sip sini. Minta bantuan siapa ya? Penasaran gua. Punten. Mau ngapain lu kesini? Mau ketemu Bang Febri. Dia di dalam kan? Gua saranin jangan sekarang sih. Gak bisa. Soalnya ini penting banget. Minggir. Dah nih bocah ya. Woi, Bang. Kenapa lu bisa kalah sih, Bud? Kenapa? Lu itu one man army, Bud. Gak boleh kalah. Ini Febri kenapa dah? Bang Febri kenapa? Kamu udah gue bilang, ini bukan waktu yang tepat. Lagi datang bulan dia. Sembarangan aja lu. Bang Febri itu masih kesel. Gara-gara si Budi kalah di turnamen MMA Regional Jayakarta. Wah, Febri nih benci sama Budi tapi diam-diam nih dia ngefans sama Budi coy, sampai nonton turnamennya coy. Tapi bukannya turnamen itu dari tanggal 18 lalu ya? Iya sih, tapi keselnya dia nggak hilang-hilang sampai sekarang. Jadi dengan kata lain, Bang Febri sama kayak gua ya, idolain Bang Budi. Enggak, gua rivalnya Budi. Iya kah? Gak percaya lu. Mau duel lagi? Sabar. Gua kesini nggak pengen duel ya. Gak dulu Bang. Alasan gue kesini karena gue butuh bantuan lu. Nah, gua kesini tuh minta bantuan, bukan mau duel. Tumben amat. Ngapa? Bantuin gua nyerang Rico sama gengnya. Rico? Emang dia siapa? Itu Bang, rivalnya Bang Budi pas SMK. Apa? Rivalnya Budi cuma boleh gua seorang. Nah, makanya mending ikut gua. Kita kasih pelajaran si Rico. Nice, kita panas-panasi coy si Febri ya. Oke. Nice, gue dapat aliansi coy, walaupun dia Febri ini jahat ya. Win, mau ikut gak lu? Gas. Sip. Kasih tahu bocahan yang lain suruh jaga markas ya. Jangan lupa kalau berak disiram. Utiwi. Mantap. Nanti ketemuan di air mancur alun-alun aja ya Bang. Gua mau ngumpulin yang lain dulu. Oke. Wih, bakal Bisa perang siap-siap kah? dulu, Bakal Bang. ini kah? Perang gede kah ini? Gua belum mandi dari 3 hari yang lalu. Pantes bau lu bang. Lu gak mandi 3 hari cu. What the hell bro? Pergi ke masjid. Wah kayak gue tahu nih kayaknya nih tujuannya kemana nih. Pergi ke masjid berarti dia mau ketemu remaja masjid, iya nggak sih? Tapi sebelum itu kita end live dulu gak sih guys? Kita potong gak sih? Udah kepanjangan cuy. Nanti kalau gak dipotong itu coy apa? Gua ngeditnya susah cuy. Ya udah ya. Thank you semuanya udah nonton ya. Ih sumpah ini episode harus FYP sih. Gila, dari menit awal sampai akhir isinya plot twist semua cuy. Gila. Berarti kalau udah plot twist kayak gini ya udah mendekati tamat coy. Gua bakal tamatin ini. Gua bakal end live ya. Kita potong videonya jadi 2 coy. Thank you semuanya udah nonton. Thank you Fake Broccoli, thank you Sabu, thank you X Kancut, thank you Mai, thank you Yaure, thank you Elin, thank you semua ya. Thank you semua yang udah nonton cuy. Gua end live dulu. Nanti kalian join lagi ya. Oke, gua end live dulu guys. Bye bye.